Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita pada hari ini, malam ini kembali lagi mengadakan persekutuan doa 22 April 2020. Persekutuan doa secara online GKI Surabaya. Mari kita lebih dahulu masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena malam hari ini Kau pertemukan kami kembali ya Bapa dalam doa online. Kiranya Tuhan Engkau yang menghimpun kami semua sehingga kami boleh bersama-sama berdoa, dan sebelumnya kami memuji-muji Tuhan serta tak lupa mendengarkan firman yang akan menuntun menerangi jalan kehidupan kami semua. Berkatilah ya Bapa seluruh rangkaian doa online pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dengan lagu Ku Tak Tahu Hari Esokku. Biarlah kita bersama-sama, baik dalam bahasa Mandarin ataupun juga dalam bahasa Indonesia, kita menyanyikan lagu ini. 我不知明天将如何，每一天只为烛火。我不见明天的阳光，因明天我不晴朗。我不要为将来忧虑，因我心主答应许。
kita betul-betul tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Boleh dikatakan hampir seluruh dunia di bawah pandemi wabah COVID-19, virus corona ini, semua negara menjadi kacau balau. Kita sudah sekian 1 bulan lebih bersama-sama mengalami sendiri bagaimana kita ibadah online, bagaimana kita doa online, tapi kita juga physical distancing, sehingga seringkali katakan terlalu bosan bagi kita untuk terus-menerus demikian. Tapi bagaimana sudah kita harus hadapi ini semua dengan hikmat Tuhan. Karena itulah kita tidak pernah tahu hari esok kita. Hanya Yesuslah jawabannya. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu ini. Hanya Yesus jawabannya. Seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
Yesus, jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Puji Tuhan, saudara, memang kita tidak tahu hari esok kita, tetapi kita memiliki Yesus Kristus. Itulah jawaban bagi kehidupan kita. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mempelajari, merenungkan satu topik, miskin di hadapan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, ucapan bahagia yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kita semua dan pada waktu itu kepada murid-muridnya, apa artinya? Apakah berarti semua orang Kristen harus menjadi orang miskin? Dalam arti pada waktu itu seperti orang-orang miskin yang ada di Yerusalem yang cukup banyak sekali. Apakah orang-orang Kristen harus miskin sedemikian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu maksud miskin di sini bukan sesuatu yang harafiah, dalam pengertian bahwa kita semua harus menjadi miskin. Tetapi saudara, memang Tuhan ada memberikan orang-orang tertentu kepercayaan untuk berlimpah-limpah di dalam harta bendanya. Tetapi juga seringkali Tuhan juga mengizinkan bagi kita semua untuk tidak memiliki kelimpahan itu. Dan bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan orang miskin akan selalu ada padamu. Tetapi saudara, apa maksud sebenarnya dari ayat ini? Saudara, khotbah di bukit, di dalam pemahaman konsep dari penulis Injil Matius yang seolah-olah ingin mengajarkan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Taurat yang baru. Tuhan Yesus Kristus adalah penggenapan dari seluruh Taurat yang Tuhan berikan pada waktu itu kepada umat Israel. Dan Tuhan Yesus Kristus menggenapi secara sempurna di dalamnya. Saudara, karena itu khotbah di bukit, mengapa poin pertama disebutkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, pada waktu saya merenungkan ayat ini, akhirnya saya memahami dikaitkan dengan Taurat Tuhan, dikaitkan dengan 10 hukum Tuhan yang waktu itu dituliskan oleh tangan Tuhan di 2 loh batu, di mana hukum pertama sampai yang keempat menunjukkan suatu relasi kita kepada Allah, dan hukum yang kelima sampai yang ke-10 menyatakan relasi kita kepada sesama. Dan hukum yang pertama disebutkan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah saudara, khotbah di bukit poin pertama di ayat yang ketiga ini jelas sekali berhubungan dengan perintah Tuhan yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah saudara, Tuhan Yesus Kristus mengajarkannya dengan satu gaya bahasa yang berbeda, tapi pengertiannya adalah sama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah.
Saudara, seperti Rabu yang lalu saya khotbahkan mengenai jiwa yang melekat kepada Tuhan. Saudara, bahwa Agustinus pernah mengatakan Tuhan telah menciptakan kita untuk diri Tuhan, dan hati kita tidak akan pernah mendapatkan kelepasan, tidak pernah akan menjadi sentosa sampai menemukan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menunjukkan bahwa di dalam hati kita hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Karena itu pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan seluruh alam semesta, Tuhan menyediakan semuanya buat umat manusia. Itu untuk dikelola, itu untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Namun saudara, semua yang Tuhan sediakan itu adalah bagian eksternal dari diri manusia. Apa yang perlu kita makan, apa yang perlu kita pakai, apa yang perlu kita gunakan, apa yang memang perlu kita perdagangkan, apa yang perlu dipakai untuk kehidupan, untuk kesejahteraan manusia. Namun saudara, itu semua adalah hal-hal eksternal. Tetapi bagian yang internal hanya Allah yang bisa memenuhinya, yaitu di dalam hati manusia hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Disitulah kita bersama-sama mendapatkan kepuasan. Namun saudara, dosa telah merusak semuanya dan membuat rumit kehidupan ini. Dosa akhirnya telah membawa manusia akhirnya tidak menempatkan yang semestinya. Tuhan dibuang keluar, diganti dengan hal eksternal, diganti dengan kebutuhan hidup kita, diganti dengan uang, diganti dengan hal-hal seperti emas, perak, kemenyan, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang seharusnya Tuhan memenuhi hati kita, tetapi dipaksa keluar oleh manusia yang berdosa dan nafsu serakah yang menguasainya. Itulah saudara seorang teolog yang sangat terkenal, Arthur Tozer. Saudara, yang sering menjadi hal yang sangat utama di dalam diri manusia adalah satu istilah kata ganti, mine atau mine. Milikku, kepunyaanku, ini punya saya, ini punya saya, ini punya kamu. Saudara, itulah yang telah menggantikan Allah yang seharusnya memenuhi hati kita, hidup kita. Saudara, selama kita tidak menempatkan Allah di dalam hati kita, kita mau menempatkan apapun juga, harta benda kita, orang-orang yang kita kasihi, rumah kita, jabatan kita, talenta kita, karir kita, segalanya tidak akan pernah memuaskan kita. Dan itu semua akan berakhir dengan sia-sia. Mengapa? Harta benda bisa habis, kesehatan bisa luntur, hanya kita bisa menjadi sakit dan sakit parah. Orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita itu juga bisa pergi. Saudara, satu-satunya yang hanya bisa memenuhi adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan Yesus Kristus pernah mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperolehnya. Sebab itu saudara, hidup yang melekat kepada Tuhan, hidup yang berserah kepada Tuhan, dan menempatkan Tuhan di dalam hati kita, berkuasa dan bertata di dalamnya, itulah yang utama di dalamnya. Sebab itu Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya apa saudara? Bahwa kita tidak mau memiliki apapun juga hal-hal eksternal yang bisa kita miliki dari usaha kita. Pakaian-pakaian yang sangat indah, talenta kita yang sangat bagus, uang kita yang begitu banyak, rumah kita yang ada di beberapa tempat, ataupun mobil-mobil dan sebagainya. Biarlah itu semua kita buang. Kita betul-betul harus miskin di hadapan Allah. Miskin semiskin-miskinnya di hadapan Tuhan, sehingga membuat kita memohon kepada Tuhan, Tuhan masuklah ke dalam hatiku, bertatalah di dalam hidupku. Sebab itulah saudara, Awi Tozer memberikan satu gambaran mengenai Abraham. Abraham yang memang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan dijanjikan akan menjadi bagian dari rencana Allah yang indah, yaitu membentuk suatu umat pilihannya. Abraham yang begitu beriman kepada Tuhan, Abraham yang mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ketika saudara dia sudah diberikan anak yang sah, yaitu Ishak, betapa bahagianya Abraham, betapa bahagianya Abraham. Anak yang dijanjikan oleh Tuhan, anak yang akan mewarisi keturunan umat Tuhan nantinya, Ishak. Saudara, saya percaya, kita percaya Abraham dengan Sarah waktu itu istrinya begitu bahagia, sampai-sampai saudara mereka hidup dengan sukacita di dalamnya. Walaupun saudara disitulah Tuhan melihat jangan sampai Abraham tidak menempatkan Allah yang utama di dalam hatinya. Jangan sampai Ishak anaknya menggantikan Tuhan di dalam hatinya. Sebab itulah saudara, Tuhan menguji Abraham. Tuhan menguji dengan ujian yang begitu berat, menguji dengan ujian yang betul-betul harus langsung pada intinya. Persembahkanlah anakmu untuk aku. Pergi ke tanah Moria, di atas suatu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkanlah anakmu. Saudara, saya percaya waktu itu Abraham bergumul luar biasa. Ini anak semata wayang, anak satu-satunya yang didapatkan berdasarkan janji Tuhan, yang didapatkan pada masa tuanya, yang mungkin hampir seperti cucunya saja, yang begitu dikasih oleh Abraham, yang begitu dikasih oleh Sarah. Tetapi saudara, Tuhan tidak mau Ishak menggantikan Tuhan di dalam hati Abraham dan Sarah. Saudara, pasti dalam pergumulan, pergumulan yang luar biasa. Banyak pertanyaan yang mungkin kan, Tuhan, bukankah Engkau yang menjanjikan Ishak untuk aku? Mengapa Engkau memerintahkan aku untuk mengorbankannya bagimu? Kalau begitu janji Tuhan bagaimana? Apakah janji Tuhan bisa diingkari? Saudara, bergumul luar biasa. Dan saya percaya mungkin sekali saudara, pada malam itu Tuhan
Abraham betul-betul bergumul sendirian. Mungkin menengadah ke langit, melihat bintang-bintang yang begitu banyak. Tuhan, bukankah kau berjanji melalui Ishak, keturunanku akan seperti bintang-bintang di langit. Tetapi perintah Tuhan jelas, persembahkan anak yang tunggal untuk aku. Akhirnya saudara penulis Ibrani, karena itulah bagaimanapun Abraham menemukan satu jawaban, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Iman yang demikianlah saudara yang dimiliki oleh Abraham. Dan akhirnya pagi harinya Abraham dengan tidak ragu lagi harus mengikat Ishak, mempersiapkan semua pengorbanan yang seperti harusnya diadakan. Karena ketika Abraham sudah mengambil pisau, siap untuk menancapkan, siap untuk membunuh Ishak anaknya, tidak ada jalan mundur. Itu adalah hal yang terakhir yang harus Abraham lakukan. Dan ketika Abraham mau melakukannya, Tuhan berkata, Abraham berhenti, stop, jangan bunuh anak itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh taat kepadaku, bahwa engkau tidak segan-segan, tidak menyayangkan anakmu untuk dikorbankan bagi aku. Seolah-olah Tuhan mengatakan, aku tahu engkau menempatkan aku yang utama di dalam hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itulah pria yang tua ini, pria yang agung, pria yang hatinya sudah ditaklukkan kepada Allah, pria yang taat sekutunya kepada Tuhan, pria yang tahu dia adalah miskin di hadapan Allah. Dia tidak mau menempatkan yang lain di dalam hatinya selain Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini bagaimana dengan diri kita, anak-anak Tuhan, sebagai anak Tuhan? Selama ini mungkin kita bersandar kepada harta benda kita. Kita bersandar kepada deposito yang kita miliki. Kita bersandar kepada rumah yang kita diami. Kita bersandar kepada mobil impian yang kita dapatkan. Kita bersandar kepada talenta, kepada karir yang tinggi yang sudah kita dapatkan. Tuhan hanya ditempatkan di luar. Tuhan hanya menjadi, istilahnya adalah ya orang yang beragama. Tuhan hanya ditempatkan, nempel, hanya bagi sekunder, bukan yang premier. Seolah-olah, oh ya, saya orang yang beriman, saya orang yang takut akan Tuhan, saya orang yang cinta Tuhan. Tapi sebetulnya tidak. Tuhan di luar hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang tahu siapa kita sebenarnya. Tuhan yang tahu kita betul-betul menempatkan Tuhan di dalam hati kita atau tidak. Kalau Tuhan menguji kita seperti waktu menguji Abraham, mampukah kita melakukannya seperti Abraham? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah Abraham sampai disebut sebagai sahabat Allah. Apa yang menjadi rencana Tuhan mengenai Sodom dan Gomora, Tuhan pun kemukakan kepada Abraham. Karena Abraham telah menjadi sahabat Allah. Bagaimana dengan diri kita? Saya ingat kepada Ayub. Ayub yang begitu dikasih Tuhan, Ayub yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tetapi karena gocongan, karena satu desakan
dari sang iblis. Ya Tuhan, ya pasti saja Ayub akan saleh hidupnya karena Kau berkati dia. Tuhan yang sebetulnya memuji Ayub, Tuhan tahu bahwa Ayub menempatkan Tuhan yang utama. Dan ketika diberkati oleh Tuhan, Ayub tidak bersandar kepada berkat-berkat itu. Untuk membuktikan, oke, bahwa penilaian Tuhan benar dan penilaian iblis itu salah. Akhirnya Ayub diuji oleh Tuhan dan Ayub dicobai oleh iblis. Seluruh harta bendanya lenyap, semua anak-anaknya mati. Tetapi Ayub masih mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ketika iblis masih meragukan, ya Tuhan, kulit ganti kulit, daging ganti daging. Akhirnya Ayub dicobai oleh iblis dan diuji oleh Tuhan dengan penyakit yang mengerikan. Penyakit yang mengerikan, gatal luar biasa seperti garuk-garuk oleh beling kaca. Saudara, tapi akhirnya Ayub mengatakan, aku tahu sekalipun dagingku ini lenyap, aku tahu penebusku hidup. Apakah engkau hanya ingin menginginkan hal yang baik dari Tuhan? Dalam hal inilah Ayub tidak berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan yang paling tahu seperti apakah keadaan hati kita di hadapannya. Tuhan yang tahu kita menempatkan Tuhan yang utama di dalam hati kita, atau ternyata Tuhan hanya sekedar Tuhan ditaruh di luar. Dan yang mengerikan, kita menjadi orang munafik. Tuhan cuma jadi kamuflase, Tuhan cuma jadi stempel, seolah saya orang Kristen, saya orang yang beribadah kepada Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan bukan yang utama. Saudara, mari kita koreksi diri kita. Kita koreksi diri kita. Selama masa pandemi ini menunjukkan juga siapa diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan yang utama di dalam? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Kau akan memberkati kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama, ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus menyatakan dalam khotbah di bukit, yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini berkenaan dengan hukum Taurat yang pertama yang Tuhan berikan kepada orang Israel lewat Musa hamba-Mu. Jangan ada Allah lain di hadapan-Mu. Bapa, sungguhkah hati kami betul-betul miskin? Kami tidak mau menempatkan semua harta benda kami di dalamnya. Kami tidak mau, ya Bapa, menempatkan anggota keluarga kami yang utama dalam hati kami. Kami tidak mau menempatkan karir, prestasi, segala hal yang sebetulnya sifatnya eksternal itu menggantikan Tuhan di dalamnya. Bapa, tolonglah kami. Terima kasih untuk teladan dari Abraham yang sadar Ishak tidak boleh ditempatkan yang utama dalam hatinya. Tuhan mengujinya dan Abraham telah lulus dengan ujian itu. Begitu pula ya Bapak dengan Ayub, kesehatannya, anak-anaknya, harta bendanya bukan yang menjadi utama. Kalau Ayub takut akan Tuhan, kalau Ayub
taat kepada Tuhan, itu betul-betul karena Tuhan ditempatkan yang utama dalam hatinya. Bukan harta bendanya, bukan kesehatannya, bukan anak-anaknya. Terima kasih Bapak, bila di masa-masa pandemi yang terjadi ini, kami boleh ya Bapak kembali lagi mengintrospeksi diri kami. Apakah kami sungguh-sungguh menempatkan Tuhan yang utama di dalamnya? Dan di dalam hati kami tidak ada berhala, tidak ada harta benda, tidak ada keluarga, tidak ada anak-anak, tidak ada karir, tidak ada prestasi yang menjadi utama di dalamnya. Hanya Tuhan. Karena kami ingin mengikuti Tuhan, karena kami ingin taat menjalani rencana kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dengan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di pokok-pokok doa, mari kita bersama-sama menyanyikan lagi Hanya Yesus Jawaban. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Saudara, kita akan berdoa untuk beberapa pokok hal. Mari kita berdoa yang pertama untuk situasi di Indonesia khususnya dalam menghadapi pandemi wabah virus corona. Doakanlah supaya masyarakat Indonesia betul-betul taat kepada anjuran pemerintah. Di beberapa kota, beberapa daerah sudah menerapkan PSBB. Biar betul-betul ditaati oleh rakyat Indonesia semuanya, sehingga penyebaran virus ini akan semakin perlahan lambat-lambat berhenti. Dan jangan sampai sudah kita doakan juga, memang akan banyak masyarakat Indonesia merayakan Lebaran bulan depan. Tapi biarlah semua rakyat Indonesia yang merayakan Lebaran betul-betul mengetahui inti utamanya, bukan sekedar ingin rame-rame pulang ke kampung, dan yang kita khawatirkan adalah semakin merebaknya penularan virus corona ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan Bapa keadaan negara kami dalam menghadapi pandemi wabah virus corona. Tolonglah ya Bapa, semakin bertambah-tambah orang yang terinfeksi ini. Walaupun kami bersyukur cukup banyak orang yang sembuh, namun ada juga ya Bapak orang-orang yang gagal dan akhirnya mereka meninggal dunia. Bapak, kasihanilah negara kami. Tolonglah ya Bapak rakyat Indonesia, baik orang-orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen, semuanya mau mengikuti anjuran pemerintah kami, menjaga jarak dan tidak keluar rumah kalau tidak hal penting, sehingga dengan demikian juga menjaga kebersihan dan kesehatan ya Bapak, sehingga penularan virus ini akhirnya akan terhambat dan terhenti. Secara khusus pula ya Bapak, kami mau berdoa menjelang Lebaran bulan depan. Kami juga sadar ya Bapak, banyak rakyat Indonesia yang akan merayakan Lebaran, tetapi Bapak Engkau berikan pengertian dalam diri mereka, pemahaman Lebaran yang sesungguhnya, sehingga ya Bapak sekiranya mungkin tidak terjadi satu lalu lintas yang dahsyat dengan mudik Lebaran yang begitu besar, yang akhirnya bisa membawa dampak yang lebih besar penyebaran virus corona ini. Bapak mohon pertolongan-Mu kepada masyarakat Indonesia secara umum, sehingga ya Bapak mereka akhirnya mau mengikuti anjuran pemerintah. Bukankah pemerintah sendiri juga sudah menambahkan untuk mengganti libur Lebaran pada akhir tahun ini? Bapak, mari Engkau memberikan kepada rakyat Indonesia pemahaman yang sebenarnya. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk para dokter, untuk para perawat dan para pekerja di rumah sakit yang harus berjuang menjadi ujung tombak dalam merawat orang-orang yang terinfeksi virus ini. Kita doakan kesehatan mereka, kita doakan untuk keluarga mereka, agar kiranya Tuhan berbelas kasihan, beranugerah menjaga, memelihara mereka. Mari kita berdoa. Bapak, kami terus berdoa menyerahkan juga untuk para dokter, para perawat, tenaga medis, juga ya Bapak para staf karyawan yang ada di rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan pasien-pasien virus corona. Bapak, mari Engkau sering tolong para dokter, para perawat, para pekerja-pekerja yang melayani pasien-pasien corona ini. Mohon pertolongan-Mu ya Bapak, kiranya Engkau beranugerah kepada mereka, berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka juga ya Bapak perlindungan dengan APD dan masker, serta Bapak dengan kebersihan, mencuci tangan, dan yang utama mereka bisa tidur, istirahat dengan nyenyak, sehingga imunitas tubuh mereka menjadi kuat. Bapak Surgawi, Engkau juga tolong keluarga mereka
yang terpaksa harus terpisah ya Bapa, yang punya anak, yang punya suami atau istri terpaksa harus berjauhan ya Bapa. Mari Kau sediakan tolong dan sertai, hiburkan mereka Bapa, kiranya Kau sediakan berbelas kasihan kepada mereka. Terima kasih, dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa saudara untuk tenaga-tenaga ahli menemukan vaksin virus corona ini. Saya mendengar bagaimana di Tiongkok, di Amerika, di Inggris, di Perancis sedang terus mengusahakan, bahkan juga Israel dan beberapa negara terus berlomba-lomba menemukan vaksin untuk virus corona ini. Doakanlah agar tidak lama lagi bisa ditemukan vaksinnya. Mari kita berdoa. Kami berdoa Bapa untuk para ahli yang sedang terus berlomba-lomba berjuang untuk menemukan vaksin penanganan orang yang terkena virus corona. Sertailah ya Bapa berbagai negara, baik Amerika, China, Inggris, Perancis, Israel, dan Jerman. Mungkin ada beberapa negara-negara yang lain lagi. Mari sertai dan pimpin, termasuk negara kami Indonesia ya Bapa. Pimpinlah supaya akhirnya bisa menemukan vaksin yang paling tepat di dalamnya, sehingga dengan demikian ya Bapak, pandemi virus corona ini hanya bisa mereda dalam waktu yang cepat. Mohon Bapak belas kasihan-Mu, mohon pertolongan-Mu supaya para ahli itu tidak mengandalkan kelihayan mereka, kepandaian mereka, tapi biarlah ya Bapak mereka mau memohon kepada Tuhan, akhirnya supaya Tuhan sedia menemukan rahasia vaksin tersebut. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, sehingga pandemi ini akhirnya bisa ditangani dengan baik. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita terus doakan saudara untuk Indonesia, khususnya ekonomi, penerapan PSBB skala besar saudara, akhirnya tidak sampai memboncengkan ekonomi negara kita. Doakan Menteri Keuangan dan para menteri mengatur APBN dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan pemerintahan di daerah, APBD daerah. Mari kita berdoa bersama. Kami terus berdoa Bapak, menyerahkan untuk ekonomi di Indonesia. Tolonglah Bapak dengan penerapan PSBB. Kami percaya ekonomi masih tetap bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan beranugerah juga ya Bapak kepada para menteri kami, baik Menteri Keuangan dan para menteri yang lain, serta juga di daerah-daerah ya Bapak, bagaimana mengatur APBN, bagaimana mengatur APBD, sehingga ekonomi tetap bisa stabil, tetap bisa bertahan di tengah-tengah pandemi corona ini. Mohon pertolongan-Mu Bapak, sekali lagi belas kasihan-Mu menyertai negara kami. Dengar doa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita berdoa untuk ibadah online kita, baik hari Minggu ataupun doa online hari Rabu, agar semuanya bisa tetap berjalan dengan baik. Kita sebagai anak Tuhan tetap setia untuk terus mengisi kerohanian kita di hadapan Tuhan dan menjalankan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Kami berdoa menyerahkan juga ya Bapak kebaktian online maupun juga ibadah doa online yang kami adakan baik hari Minggu jam 9 pagi maupun hari Rabu jam 7 malam. Mari pimpin ya Bapak rekaman-rekaman yang dilaksanakan untuk saudara kami di bagian multimedia dan rekaman ya Bapak yang harus berjuang. Kau sertai dan pimpin, berikan kepada mereka sukacita dalam mengerjakan ini semua. Bagian bidang ibadah ya Bapak, dengan liturgis, penerjemah, pemusik, singers yang melaksanakan, merencanakan itu semua. Kau pimpin Bapak saudara kami untuk bisa melayani dengan sukacita juga ya Bapak, serta berikan perlindungan kepada kami ya Bapak. Bukan mengatakan bahwa kami lebih baik dari orang lain ataupun iman kami lebih besar dari orang lain, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang mendorong kami, yang membuat kami percaya
Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, sehingga kami boleh melayani jemaat ya Bapak, dengan kebaktian online hari Minggu maupun juga ibadah doa online hari Rabu, sehingga jemaat boleh dilayani, jemaat boleh juga ya Bapak mendapatkan berkat melalui firman Tuhan, melalui ibadah yang diadakan bersama-sama. Bapak, berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa bersama-sama saudara untuk kerohanian kita, iman kita kepada Tuhan. Doakan keluarga kita semua agar semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa. Kami berdoa Bapak menyerahkan juga untuk kondisi kerohanian dan iman kami. Pimpinlah Bapak semakin banyak waktu kami di rumah. Biarlah kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing membangun iman kami. Mari pimpin dan sertai ya Bapak. Kiranya kasih karunia anugerah-Mu menolong kami semua. Juga ya Bapak, sertailah setiap keluarga kami masing-masing, kondisi kesehatan kami. Tuhan, topanglah. Kami percaya dengan makanan yang sehat, dengan vitamin-vitamin yang dibutuhkan, maupun juga dengan tidur yang nyenyak, yang cukup ya Bapak. Itu semua meningkatkan imunitas dalam tubuh kami. Sekaligus berikan kepada kami bijaksana untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang tidak terlalu kami kenal, dan juga ya Bapak memakai masker ketika keluar. Dan kami sebisa mungkin tidak sering keluar ya Bapak, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau mendengar seluruh doa kami. Kami percaya ya Bapak, Engkau terus memimpin kehidupan kami. Engkau berkati ya Bapak gereja kami GKI Surabaya. Biarlah Engkau sediakan tambah-tambahkan jemaat nantinya Bapak ketika ibadah konvensional, ibadah di gereja sudah dibuka kembali. Kami akan bersekutu dengan penuh sukacita, dan kami akan melihat orang-orang baru yang Tuhan kirimkan di tengah-tengah kami, dan kami akan semakin dikuatkan bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya, bahwa Tuhan akan mempercayakan yang lebih banyak kepada kami GKI Surabaya. Bersyukur, terima kasih Bapak, Kau telah mendengar seluruh doa kami yang kami panjatkan dalam